beribadah, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi ini yang indah. Tuhan, tolong Tuhan cici-cici yang memberitakan firman-Mu Tuhan. Tolong Tuhan ajar kami untuk mengerti terhadap firman yang diberitakan oleh cici-cici Tuhan. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, sekarang kita angkat pujian Hatiku Percaya. Hanya padamu hatiku percaya, telah menara kota berlindungan. Ku mau selalu bersyukur, bercinta kepadamu, Takkan pernah berubah. hatiku percaya, Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan makmurku, dan gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. ku mau selalu bersyukur dan Cintamu padamu takkan pernah berubah. hatiku percaya, walau Bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, bercintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yeay. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang ke janggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion.
teman-teman, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi Yesus Sahabatku. Musik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini yang cerah. Tuhan, berkati cici-cici yang mengabarkan firman-Mu, Tuhan. Semoga firman-Mu bisa membuat kami menjadi mengerti. Tuhan, berkati juga ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Semuanya di dalam Tuhan. Apa kabarnya adik-adik? Pasti luar biasa. Nah, kita ketemu lagi ya di dalam ibadah online Sekolah Minggu GSJA Kebun Jahe. Aku udah gak sabar nih adik-adik ketemu kalian semua. Nah, adik-adik, sekarang kita lipat tangan, tutup matanya. Kita akan berdoa karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat penjagaan-Mu. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, ajar kami duduk diam, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Siapin ya Alkitabnya atau Alkitab elektroniknya dekat kalian ya. Cerita ini ya Cici ambil dari Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai 48, yaitu tentang Cornelius. Adik-adik di sini siapa yang pernah dengar Cornelius atau yang belum pernah dengar sama sekali ya? Yuk kita mau tahu siapa sih Cornelius itu ya. Cornelius adalah seorang kepala pasukan Romawi adik-adik ya, yang menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus ya, dia dan seisi rumahnya ya.
Dia juga orangnya saleh adik-adik ya, yang berarti dia taat ya kepada Tuhan, sering berdoa, bahkan dia sering bersedekah, sering memberi kepada orang lain. Jadi sekarang kita mau belajar tentang tindakan-tindakan apa yang dilakukan Cornelius ya. Yang pertama adik-adik catat ya, taat. Cornelius adalah seorang yang taat ya. Aku bacain di Kisah Rasul 10 ayat 3 sampai 8. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, tampak jelas kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hamba beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia, dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Ya, adik-adik ya. Itu tadi ya, Kisah Rasul 10 ayat 3 sampai 8. Ya, Cornelius itu adalah orang yang taat. Kenapa dia dikatakan taat? Karena waktu malaikat Tuhan menyuruh dia untuk menjemput Petrus ya, dia langsung melakukannya ya. Dia nggak berpikir-pikir, dia nggak ngebantah adik-adik. Nah, siapa di sini yang kalau disuruh mama masih ngebantah, nggak mau mah, ntar dulu tanggung lagi nonton ya. Kita mau belajar ya adik-adik seperti Cornelius, yaitu taat ya. Dia melakukan apa yang malaikat Tuhan suruh kepadanya, yaitu dia langsung memanggil anak buahnya untuk menjemput Petrus ke Yope. Nah, seperti itu. Kita juga mulai sekarang bisa belajar taat adik-adik seperti Cornelius ya. Kedua, adik-adik catat ya. Cornelius memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya untuk mendengarkan pemberitaan Injil dari Petrus ya. Agak panjang ya adik-adik ya. Nah, ini terdapat di Kisah Rasul 10 ayat 24 sampai 27. Yuk kita baca sama-sama, yang di rumah juga boleh buka Alkitabnya ya. Kita baca sama-sama ya. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Adik ya, karena tindakan Cornelius ini ya, banyak orang yang mendengarkan pemberitaan Injil dari Petrus ya, sehingga banyak orang yang percaya ya, walaupun mereka bukan dari golongan orang Yahudi ya. Nah, adik-adik ya, setelah itu juga ya mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, tindakan yang dilakukan Cornelius ya mungkin kelihatannya kecil ya, cuman mengumpulkan sanak saudaranya untuk berkumpul mendengarkan pemberitaan Injil dari Petrus ya. Tapi adik-adik ingat ya, hal yang kecil pun akan berdampak besar. Banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, itulah ya adik-adik, kita juga bisa belajar dari Cornelius ya. Sekian dulu ya firman Tuhannya, sampai ketemu lagi minggu depan. Nah, adik-adik, sebelum selesai aku mau kasih kuis nih ya. Kalian tolong jawab dan kirim jawabannya ke WA aku ya. Aku tunggu sampai jam 12 siang deh, boleh ya. Nah, adik-adik, soal yang pertama. Berapa orang yang diutus Cornelius untuk pergi menjemput Petrus ke Yope ya? Yang kedua, adik-adik ya.
Di dalam kitab apa? Sebutkan pasalnya, ayatnya, semua yang lengkap cerita Cornelius ini. Udah 2 soal aja, oke? Jawab ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.